neraca pendidikan. Kenapa disebut neraca pendidikan? Jumlah input yang masuk, sumber dayanya, dan output yang keluar. Karena itu disebut neraca. Masuknya banyak, keluarnya sedikit, hilang di jalan ini. Hilang di jalan. Nah ini Pak, menurut saya komitmen itu harus kita wujudkan. Dan cara mengujinya gampang. Cek aja jumlah bangkunya. Kalau bangku SMA itu hanya 60% dari bangku SD kelas 1, forget it. Berarti nggak niat nyekolahin ini. Nggak niat nyekolahin. Karena kalau sampai universitas itu optional. Sebagian masuk vokasi, kalau vokasi bisa langsung kerja. Dan menurut saya kalau Indonesia sebaiknya jangan dibandingkan skala-skala. Karena begini, kalau Indonesia bandingkan Malaysia, Indonesia bandingkan Singapura agak berat memang kita. Tapi kita tidak pesimis Pak. Kenapa nggak pesimis? Kita yang di kampus ini merasakan. Kalau di kelas 20% itu high achiever. Tidak usah disuruh, udah rajin belajar. 20%, 30%, kira-kira begitu. Ada 20% lain dorong-dorong setengah mati susah gerak. Lalu ada 60% di tengah nih. Ya? Itu apa yang terjadi Pak? Kalau 20% diambil dari seluruh siswa di Indonesia, dia jumlahnya lebih banyak daripada seluruh siswa di Singapura. 20% saja. Jadi sesungguhnya untuk kompetisi kita masih punya stok. Tapi yang tertinggal cukup banyak. Nah, karena magnitude kita yang besar sekali. Lalu tentang pendidikan karakter, saya rasa setuju Pak, ini harus jadi perhatian soal pendidikan karakter ini. Kalau namanya pembiasaan ini, di dalam pendidikan itu ada intrakurikuler, ada ekstrakurikuler, dan ada non-kurikuler. Nah, non-kurikuler ini nggak digarap. Ini harus digarap, Pak. Non-kurikuler. Bapak Ibu mungkin masa kecil masih ingat, sebelum kelas ada namanya piket bersih-bersih kelas. Betul ya? Kemudian berbaris, itu namanya kegiatan-kegiatan non-kurikuler. Nah, non-kurikuler harus dikembalikan, karena non-kurikuler itu sifatnya pembentukan kebiasaan. Pembentukan kebiasaan itu yang akhirnya membentuk namanya karakter. Diajarkan, dibiasakan, jadi karakter, jadi budaya, tumbuhlah kebudayaan. Itu urutannya kira-kira. Jadi harus ada proses pembiasaan lewat programnya. Nanti insya Allah Pak, kalau ini akan kita seriusin Pak. Jadi mudah-mudahan jadi solusi buat semua.